lihat baik-baik ya, kita masuk ke sistem ini. Nah, kemudian ini teman-teman jangan lupa ini ya, terus jalankan aplikasi belakang saat Google Chrome ditutup, ini off kan. Begitu juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing. Judul video kita hari ini adalah 7 kesalahan umum saat gunakan Google Chrome dan cara perbaikinya. Kawan-kawan sekalian, Google Chrome adalah rajanya browser. Hampir 70% teman-teman orang itu menggunakan Google Chrome. Tapi masih banyak saja orang yang salah dalam menggunakan Google Chrome, teman-teman. Mau tahu 7 kesalahan umum yang sering digunakan atau yang sering kamu lakukan pada saat menggunakan Google Chrome? Tonton video ini, let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke teman-teman sekalian, harapan saya ya semoga setelah kamu menonton video ini dari awal sampai akhir kamu tidak lagi buat kesalahan, teman-teman. Sekali lagi, Google Chrome adalah rajanya browser. Dia 70% orang menggunakan Google Chrome, teman-teman, di dunia ini. Nah sekarang kamu buka aja Google Chrome kamu. Nah ini Google Chrome saya, teman-teman ya. Teman-teman, Google Chrome adalah salah satu browser yang sering saya gunakan setiap hari di samping daripada Microsoft Edge, teman-teman. Kalau kamu menggunakan Microsoft Edge, teman-teman, saya juga ada videonya, silahkan kamu tonton yang ini. Nah hari ini kita akan bahas mengenai Google Chrome. Yang pertama, teman-teman, yang paling terjadi kesalahan umum itu kamu terlalu banyak membuka tab, teman-teman. Ya, ini satu ya, baru satu. Saya buktikan, teman-teman, kalau kamu menggunakan banyak tab, teman-teman, itu pasti akan membuat PC kamu jadi lambat. Dengan tab satu terbuka, teman-teman, itu 500 ini ya, 512, 550 lah. Oke, kemudian saya buka lagi satu. Tunggu sebentar, saya buat dulu ini. Saya setting dulu ya supaya dia selalu always on top. Oke, always on top ternyata. Nah, kemudian saya buka lagi satu, teman-teman. Sekarang sudah menjadi 600. Ini tabnya baru kosong, teman-teman. Sekarang misalnya ya, saya taruh di sini misalnya inilah, ini. Oke, terus kemudian kita masuk ke YouTube. Yang ketiga YouTube, teman-teman. Lihat sini ya, lihat baik-baik. Ini baru 3, teman-teman. Ini sudah 1 GB. Hampir 1,5, udah 1,5 sekarang, teman-teman. Apalagi kita masuk lagi Detik, teman-teman. Detik.com. Nah, ini sudah 1,6, 1,7. Sudah 2 GB, teman-teman. Jadi sekali lagi, teman-teman, please, kalau kamu cuma menggunakan 4 GB RAM, 8 GB, tolonglah ya, cukup 1, 2, 3 saja, teman-teman. Nggak perlu banyak-banyak. Kamu lihat sini, teman-teman ya. Ini baru 4, teman-teman. Ya, baru 4 aja sudah masuk 2,5 GB. Apalagi misalnya kalau saya taruh di sini lagi misalnya football. Lihat sini, teman-teman ya, football ya. Ini ya 26. Jadi sekali lagi, teman-teman, secukupnya aja lah, 1, 2, 3. Kalaupun misalnya kamu butuh banget, cukup sampai 5 paling banyak, teman-teman ya. Jadi jangan lupa itu. Saya matikan dulu yang nggak perlu-perlu, teman-teman ya. Nah sekarang, teman-teman, yang kedua itu kesalahan kamu adalah kamu mengabaikan update, teman-teman. Update itu sangat penting sekali ya. Bukan hanya sekedar fitur baru, teman-teman, updatean itu, tetapi yang paling penting adalah security-nya. Nah sekarang kita masuk ke setelan dulu, teman-teman. Ingat ya, setiap saat yang namanya browser itu selalu di-attack, selalu diserang ya oleh orang-orang jahat, teman-teman, karena dia ingin menyebarkan virus, menyebarkan ransomware dan sebagainya. Untuk bisa mengetahui apakah kamu sudah terbaru atau belum, kita masuk ke tentang atau about, teman-teman. Lihat sini, joget-joget. Alhamdulillah ya, Chrome sudah versi yang terbaru. Yang terbaru untuk Chrome itu 147.0.7727.138. Ini yang terbaru, teman-teman. Ya, Chrome sudah versi terbaru. Oke, jadi jangan lupa, teman-teman, harus selalu update kamu punya Google Chrome. Agar pertama tentu saja fitur baru kamu dapatkan, terus yang kedua juga ada tambalan-tambalan, terutama keamanan, teman-teman. Itu yang paling penting. Itu yang kedua kesalahan umum, teman-teman. Nah, kemudian kesalahan yang ketiga, teman-teman, terlalu banyak menginstal yang namanya ekstensi. Ekstensi yang bagus, teman-teman. Tapi kalau kamu juga terlalu banyak, itu akan membuat tentu saja PC kamu lambat, teman-teman. Nah sekarang kita lihat sini ya, extension saya ada berapa, teman-teman ya. Kita buka ekstensi. Nah kalau kamu lihat sini, teman-teman, saya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang saya hidupkan itu 1 ini, lalu 2 ini, lalu kemudian 3 ini, nah kemudian 4 ini.
selebihnya ini saya tidak nyalakan. Ketika saya butuhkan teman-teman baru saya nyalakan. Ya, kamu lihat sini ya, ini off ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kamu boleh memiliki banyak ekstensi, tetapi kalau kamu tidak gunakan kamu off-kan saja. Tetapi lebih bagus lagi kalau kamu langsung hapus teman-teman kalau memang kamu nggak membutuhkannya ya. Jadi sekali lagi, semakin banyak extension tentu saja semakin membuat PC kamu bekerja dengan ekstra tenaga, dan itu tentu saja akan membuat segala-galanya jadi lambat teman-teman. Bukan hanya browser kamu tetapi juga komputer kamu jadi lambat kenanya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat teman-teman adalah kamu tidak pernah membersihkan yang namanya cache ataupun cookies ataupun riwayat browsing kamu nggak pernah bersihkan. Sekali-kali teman-teman kamu harus membersihkannya secara berkala. Bisa saja 1 kali 1 minggu, atau kalau kamu tidak mau repot-repot cukup 1 kali dalam 2 minggu alias 2 kali dalam 1 bulan. Caranya gimana teman-teman? Kita masuk ke sini teman-teman, ini privacy dan keamanan. Kemudian di sini hapus data penjelajahan. Kita buka ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman tergantung kamu ya. Sejam terakhir, mau 24 jam terakhir, atau misalnya mau semuanya misalnya. Terserah kamu. Saran saya kalau kamu 1 bulan ya nggak pernah melakukannya, sebaiknya semuanya. Nah, jangan lupa juga teman-teman, kalau kamu ini cookies dan situs lainnya kamu harus hati-hati ya karena log out dari Chrome. Tetapi kalau sekali-kali dalam 1 bulan kamu masuk lagi juga nggak ada masalah. Oke, jadi jangan lupa itu. Lalu kamu hapus aja datanya. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian kesalahan yang lainnya teman-teman, yang kelima ya nih, kamu membiarkan yang namanya Google Chrome berjalan di background. Jadi kamu belum buka teman-teman ya. Misalnya kamu tutup gini. Kamu tutup, kemudian kita cek di sini. Kamu lihat teman-teman ya, di sini sekarang tidak ada yang namanya Google Chrome ya, karena saya tidak biarkan dia berjalan di background teman-teman. Ya, kamu lihat sini tidak ada ya. Tetapi ketika saya hidupkan teman-teman, lihat sini. Nah, ketika saya hidupkan, maka dia akan berjalan di sini ya, ada terbuka. Jadi kalau bisa teman-teman, lihat baik-baik ya, kita masuk ke sistem ini. Kemudian ini teman-teman jangan lupa ini ya, terus jalankan aplikator belakang saat Google Chrome ditutup, ini off kan. Begitu juga ini ya, tampilkan notifikasi sistem tentang fitur dan tips, ini juga off kan. Terutama yang di atas ini. Terus jalankan aplikasi, maka biarpun kamu tutup dia akan terus berjalan. Nah, kalau kamu memiliki RAM yang cukup bagus nggak ada masalah. Tapi kalau RAM kamu pas-pasan, kamu matikan aja yang ini. Ya, jangan biarkan dia berjalan di latar belakang teman-teman. Kemudian yang keenam teman-teman, ya nih kamu menyimpan password tanpa pengamanan tambahan. Misalnya nih, kamu masuk kepada inilah YouTube misalnya ya, YouTube. Teman-teman, di YouTube ini kan kamu menyimpan password kamu. Sesekali teman-teman kalau kamu keluar ya, misal kamu keluar, kamu masuk lagi kalau bisa, kamu ada yang namanya 2 factors authentication teman-teman. Saya kasih contoh misalnya, kamu keluar ini ya, kamu log out ya, log out begini. Nah, ini kan udah log out teman-teman. Nah, jadi kamu sign in lagi, next. Nah, ini ya, jadi kamu harus dimasukkan lagi. Saya masukkan dulu, saya punya ini ya teman-teman. Nah, udah, jadi jangan lupa harus ada paling tidak notification-nya ya. Yang paling bagus itu kalau 2 factors authentication. Oke, itu yang keenam. Dan yang terakhir teman-teman, yang paling perlu juga ya, ini yang namanya kamu tidak melakukan tindakan penghematan, terutama kalau kamu menggunakan yang namanya laptop. Jadi penghematan itu baik dari memori maupun energinya. Oke, bagaimana caranya teman-teman? Kita masuk ke sini, performa ini. Kemudian kamu lihat sini teman-teman, ya memori ini. Ya, kamu harus on kan ini penghematan memori teman-teman. Ini. Di sini terserah kamu mau yang mana, mau yang sedang, mau yang seimbang, mau yang maksimum. Nah, saran saya teman-teman, agar dia seimbang antara penghematan memori dengan kebutnya kamu punya Chrome, sebaiknya kamu pilih sedang aja. Kamu pilih seimbang ini. Kemudian juga ini teman-teman, daya, penghematan energi juga kamu on kan ini. Oke, jadi jangan lupa itu. Jadi ini penghematan memori silakan kamu on kan, daya juga silakan kamu on kan. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Jadi ada 7 ini teman-teman kesalahan umum saat gunakan Google Chrome. Oke, dan cara memperbaikinya. Semoga saja setelah kamu menonton video ini, kamu sudah harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.